dengan tidak putus asa para dai, para ustaz, dengan tidak putus asa ahlu sunnah menerangkan ayat Allah, ayat Allah, ayat Allah. Lama-kelamaan sadar mereka, emang ada dalam Quran, mau apa lagi? Mulai. Silahkan. Memang ada kok dalam agama Islam. Itu bukan barang baru. Kemudian dipermasalahkan lagi yang berikutnya, masalah cadar. Tinggal dilanjutkan sekolahnya. Yang tadi baru belajar ayatnya, sekarang belajar tafsirnya. Tinggal dibaca apa makna idna. Dan ini akan kita baca setelah salat zuhur insyaallah. Apa tafsir makna yudnina, dan apa tafsir makna waliyadribna bi khumurihinna, agar semakin maju. Kemarin tidak tahu ayatnya, tetapi alhamdulillah dengan sekian banyak para dai-dai sunnah menerangkan ayat-ayat tersebut, selesai. Reda. Tidak dipermasalahkan lagi masalah jilbab, masalah hijab. Tetapi kemudian mereka mempermasalahkan masalah cadarnya. Tapi wajahnya emang harus ditutup. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah namanya orang belajar. Dari kelas 1 naik ke kelas 2, dari kelas 2 naik ke kelas 3. Tinggal ditingkatkan keilmuannya. Masyarakat muslimin agar lebih tahu tentang ayat-ayat tadi lebih detail lagi, yaitu tafsirnya apa kata Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Mas'ud, apa kata para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dan apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Rahimallahu al-ansar. Semoga Allah merahmati wanita-wanita Ansar. Ketika turun ayat ini, mereka mengambil gorden-gordennya, mereka mengambil kain-kainnya untuk menghijabi dirinya sehingga mereka tidak terlihat kecuali mata mereka. Ikhwani fiddina azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak dibentuk begini dan begitu. Tidak dihias dengan pita ini dan pita itu. Tidak dihias dengan berbagai macam ukiran-ukiran atau sulaman-sulaman. Hanya kain yang polos ditutupkan seluruh tubuhnya, kemudian ngintip. Ngintip berjalan sampai ke rumah lagi. Selesai. Karena memang hijab yang utama adalah rumahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Kata Allah kepada para wanita muslimah mukminah, waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyah, jangan kalian tabarruj, mejeng, nampang, keluar dengan berhias seperti di zaman jahiliyah, seperti tabarrujul jahiliyah. Maka yang nampang, berhias itu jahiliyah. Kalau mau dikatakan itu adat Arab, iya adat Arab jahiliyah dulu yang sudah dilarang dalam Islam. Akhwani fid din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza wajadtum sunnatan min Rasulillah khilafa qawli fakhudhu bis sunnah wa da'u qawli fa inni aqulu biha." Kata Imam Syafi'i, kalau kalian dapati ada sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyelisihi ucapanku, maka ambillah sunnah, tinggalkanlah ucapanku, karena aku rujuk dan aku kembali pada sunnah hidupku dan matiku. Rahimahullah. Artinya jangan dikalahkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan hendaklah
la talbasna, la takhtamirna, wa la talbasna al-qafazain. Kata Nabi, kalau kalian haji atau umrah, maka jangan memakai cadar dan jangan memakai 2 kaus tangan. Apa maknanya? Itu kan dalil. Wajah dan telapak tangan itu boleh dibuka. Iya, kurang jeli. Itu dalil. Berarti ketika bukan haji, ketika bukan umrah, pakai cadar, pakai kaus tangan. Kan begitu. Apa enggak? Kalau memang tidak pernah mereka pakai cadar, kalau memang salaf enggak pernah memakai qafazain, enggak akan ada larangan tadi. Jangan kalian memakai, enggak akan ada. Tetapi adanya larangan itu karena Rasulullah tahu mereka semua dengan turunnya ayat hijab menutup wajah mereka, menutup tangan-tangan mereka. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah. Maka kalau dapati hadis ini, pegang kuat-kuat. Dan kalau menyelisihi pendapat fulan wa allan, kita ambil hadis. Adapun ucapan siapapun termasuk ucapan Imam Syafi'i, kata beliau, kalau ada hadis yang sahih, aku rujuk. Lemparkan ucapanku ardal haid, lemparkan ucapanku ke dinding, kata beliau. Rahimahullah. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan, ma katabtu haditsan illa wa qad amiltu bihi walau marrah lian la yakuna alayya hujjah. Aku tidak meriwayatkan satu hadis pun kecuali aku mengerjakannya, menerapkannya, supaya jangan jadi hujjah yang menyalahkan aku. Ini ahlus sunnah. Ini yang disebut dengan ahlus sunnah. Maka tidak lewat satu hadis pun kecuali dipegang kuat-kuat. Tidak lewat satu riwayat, tidak lewat satu sunnah yang sahihah kecuali dipegang kuat-kuat. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Apalagi ayat Al-Quran, apalagi bukan satu, sekian ayat, apalagi ditambah dengan hadis-hadis yang juga bukan satu. Qala, dikatakan oleh para ulama, tu'adduna zakat al-hadis, hendaklah kalian mengeluarkan zakatnya hadis. Sudah kalian keluarkan zakatnya hadis? Mereka bertanya, apa itu? Ya Aba Nasr, alil hadisi zakah? Wahai Aba Nasr, apakah hadis ada zakatnya? Kata beliau, na'am. Idza sami'tumul hadis fama kana fi dhalika min amal aw salah aw tasbih ista'maltumuh. Iya, ada zakatnya. Kalau engkau dapat satu hadis, dapat satu riwayat, maka di sana ada perintah, atau ada salat, ada zikir, atau ada ini dan itu dari amal saleh, hendaklah kamu mengerjakannya. Itu zakatnya. Kalau sudah lewat, tahu, tidak mengamalkan, ini orang yang terkena dzam, terkena cercaan. Kita nuhsinu dzan, kita berbaik sangka, sebagian mereka tidak tahu. Sehingga mereka berbicara dengan ucapan yang salah. Maka kesalahan mereka adalah pada perkara berbicara tanpa ilmu. Kalau kalian tidak tahu riwayat tentang cadar, kalau kalian tidak tahu dalil tentang cadar, kalau kalian tidak pernah membaca kitab-kitab para ulama tentang cadar, jangan berbicara. Selesai. Kamu termasuk orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Ma'fun, termaafkan. Namanya jahil yang wajar. Tetapi kalau ada orang yang tidak tahu, tapi berbicara, itu adat Arab, itu bukan agama, itu hanya begini, itu hanya begitu. Ini jahil murakkab, jahil kuadrat.
Mengapa dikatakan jahil kuadrat oleh para ulama? Karena di dalamnya terkandung dua kebodohan. Kebodohan pertama, dia tidak tahu tentang hukum cadar tersebut. Kebodohan kedua, dia tidak tahu dirinya. Bahwa dirinya tidak tahu. Kalau saja dia sadar dirinya tidak tahu, dia akan diam. Bagaimana hukum cadar? Saya tidak tahu. Masya Allah. Sederhana. Bodoh yang sederhana. Bodoh yang wajar. Betapa banyaknya kita tidak tahu perkara-perkara agama. Kita tahu sebagian. Sebagian yang lain kita tidak tahu.